Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat Ananda semua. Kepada Ananda yang melakukan aktivitas di luar, saya harapkan menggunakan masker ya, dan mematuhi protokol kesehatan, physical distancing yang memang harus kita ikuti ya, supaya penyebaran COVID ini terputus. Baik, untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan bahas tentang subjek pajak, wajib pajak, dan penanggung pajak. Kita masuk ke yang pertama, ini adalah subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang telah memenuhi syarat subjektif ataupun ya, syarat subjektif atau syarat objektif, terutama syarat subjektif. Syarat subjektif itu adalah lahir dan berdomisili di Indonesia, memiliki kekayaan di Indonesia, didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Nah, itu syarat subjektif, subjek pajak kita katakan. Nah, syarat itu harus terpenuhi sehingga baru dapat kita katakan subjek pajak. Nah, saya menyatakan tadi subjek pajak adalah orang pribadi ataupun badan. Nah, badan di sini kita katakan itu sangat luas sekali. Tidak seperti subjek hukum yang kita kenal pada umumnya, yang kita hanya kategorikan kepada tiga, ya, yayasan, perseroan terbatas, dan koperasi. Tetapi di dalam subjek pajak, subjek hukumnya sangat luas kita katakan. Selain daripada yang tiga tadi, ya, perseroan terbatas, yayasan, koperasi, ya, ada CP, ada komanditer, gitu ya, ada bentuk usaha tetap, ya, yang kita katakan ada dalam bentuk warisan yang belum terbagi, gitu ya, ada segala aktivitas yang dilakukan oleh negara dalam bentuk BUMN, BUMD, karena BUMN dan BUMD kita juga sudah dalam kategori badan hukum sebenarnya kita katakan, karena kekayaan negara yang sudah dipisahkan. Jadi baik BUMN ataupun BUMD yang sudah ternyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana BUMD itu juga dilahirkan oleh daerah yang diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah. Nah, inilah yang merupakan perluasan yang sangat luar biasa, termasuk organisasi massa. Ya, organisasi massa ini kan macam-macam. Ya, kita katakan baik itu melakukan kegiatan yang bersifat tetap atau tidak melakukan kegiatan. Karena nanti yang namanya organisasi massa ini tetap mereka akan memiliki apakah itu nanti penghasilan atau memiliki kebendaan baik bergerak atau tidak bergerak, di mana itu sudah memasuk kategori sebagai objek pajak kita katakan. Nah, bentuk usaha tetap ini adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang dimanfaatkan oleh orang asing, ya, kita katakan. Misalnya bisa saja nanti showroom, ya, agent, macam-macam. Jadi maka sehingga nanti kita akan mengenal ada wajib pajak luar negeri misalnya. Nah, itu yang mungkin bagian terpenting daripada subjek pajak yang ternyatakan di dalam pasal 1 ayat 3, pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Jadi silakan nanti kepada Ananda lihat peraturan perundang-undangan yang ada.
kita masuk yang kedua kepada wajib pajak. Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif. Ya. Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif. Jadi yang dijadikan dasar dilihat adalah ada atau tidak objek yang dimilikinya. Gitu ya. Nah, kalau dia telah memiliki objek, maka dia masuk kategori sebagai si wajib pajak. Misalnya objek yang dia kuasai tanah, kita katakan, maka dia wajib pajak. Ya, apakah dia telah terikat oleh perkawinan atau tidak? Gitu ya. Misalnya anak lajang, dia punya tanah, maka dia sebagai si wajib pajak. Ada orang yang telah berkeluarga, mempunyai tanah, dia adalah wajib pajak. Ya, siapa nanti membayarkan? Tentu nama yang tertera di surat kepemilikan, kita katakan. Itu yang nanti terhutang di dalam perpajakan, gitu ya. Apa yang saya katakan tadi, dalam subjek pajak ada warisan yang belum terbagi. Nah, nanti tentu warisan yang belum terbagi ini adalah sebagai pengganti pewaris ya, di dalam perpajakan. Jadi wajib pajak adalah setiap orang atau badan, termasuk yang bertindak sebagai pembayar pajak, pemotong pajak, ya kita katakan. Nah, itu adalah wajib pajak. Sehingga poin penting daripada wajib pajak itu adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif. Jadi sepanjang ia telah memiliki, ya, mendapatkan kenikmatan dari sesuatu hal yang merupakan objek pajak, maka dia adalah wajib pajak. Yaitu wajib pajak, gitu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah penanggung pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang ditugaskan atau melakukan pembayaran atau pemberesan atas hutang pajak tertentu, kita katakan. Misalnya badan yang dinyatakan pilot oleh kurator, ya. Jadi yang bertindak sebagai penanggung pajaknya adalah kurator, karena badan itu dinyatakan pilot. Badan dalam likuidasi, maka yang bertindak sebagai penanggung pajaknya adalah likuidator, ya, orang yang menyatakan suatu badan itu dilikuidasi, jadi likuidator. Nah, itu yang harus melakukan pembayaran atas hutang pajaknya. Apalagi kita katakan badan dalam pembubaran oleh petugas atau orang yang ditugaskan untuk melakukan pemberesan atas itu. Nah, itu juga adalah pihak yang nanti bertindak sebagai penanggung pajak. Selanjutnya anak yang belum dewasa, di mana orang tuanya nanti akan bertindak sebagai penanggung pajak. Nanti ya. Karena banyak sekali kita melihat di Indonesia, walaupun kalau di dalam undang-undang ketenagakerjaan kita kan sudah belajar, anak itu boleh melakukan pekerjaan ketika ia telah memenuhi syarat umur untuk melakukan pekerjaan dalam konteks sebagai pekerja anak, gitu ya. Pekerja anak itu kan orang yang melakukan pekerjaan yang sifatnya membantu, ya, daripada
pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa. Ringan sifatnya, tidak mengganggu aktivitas pendidikannya, hanya boleh dilakukan 3 jam dalam sehari kita katakan. Maka ia nanti memiliki penghasilan. Sepanjang penghasilan yang didapati anak tersebut masuk kategori penghasilan kena pajak kita katakan, maka orang tuanya harus bertindak sebagai wali atas pembayaran utang pajak tersebut kita katakan. Nah, termasuk saya katakan tadi warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak. Maka yang bertindak sebagai penanggung pajaknya adalah ahli waris, gitu ya, ahli waris. Karena warisan yang belum terbagi itu dihitung sebagai suatu bentuk daripada hutang yang harus dibayarkan oleh pewaris. Nah, itulah poin-poin penting yang harus Ananda pahami dalam konteks subjek pajak, wajib pajak, penanggung pajak. Saya kira itu ya materi penting yang harus kita pahami untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada Ananda, karena penyebaran COVID di Indonesia semakin tinggi dari waktu ke waktu, maka saya kira tetap berada di rumah, keluar seperlunya saja, dan tetap menggunakan masker gitu ya. Sampai jumpa di pertemuan keempat minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.